Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita mencegah konflik sosial sebelum ia benar-benar meledak? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah strategi yang datang langsung dari lapangan. Sebuah pidato di acara komunitas di Bantul yang isinya tuh semacam cetak biru untuk menjaga perdamaian. Mulai dari tingkat paling dasar. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke jantung persoalannya. Pembicara di acara ini membuka dengan sebuah pernyataan yang jujur aja lugas banget, buat Indonesia, ancaman keamanan itu bukan hal baru. Ini udah jadi kenyataan yang terus-menerus kita hadapi sejak merdeka tahun 1945. Nah, dari situ muncullah pertanyaan utamanya kan? Kalau ancaman ini emang selalu ada, gimana caranya kita bisa selangkah lebih di depan? Pidato ini kerennya nggak cuma nanya, tapi juga nawarin sebuah kerangka kerja buat pencegahan. Kita lihat lebih dalam yuk. Oke, langkah pertama, kalau kita mau mencegah sesuatu, ya kita harus paham dulu kan apa yang kita hadapi. Pembicara ini memetakan gimana ancaman ini tuh ternyata nggak statis, tapi terus berevolusi dari waktu ke waktu. Coba deh kita lihat perubahannya. Dulu, setelah merdeka, bentuknya pemberontakan fisik. Lalu bergeser ke terorisme. Nah, ancaman yang paling relevan sekarang ini sifatnya lebih tersembunyi. Potensi konflik sosial yang laten di tengah kita. Ibaratnya api dalam sekam. Ini nunjukin kalau musuh perdamaian itu terus ganti wujud. Dan untuk lebih memahami potensi ini, pembicara membaginya jadi dua jenis. Ada konflik vertikal, ini antara masyarakat dengan pemerintah atau aparat. Terus ada konflik horizontal, yang terjadi antar kelompok di dalam masyarakat itu sendiri. Bisa karena suku, bisa karena kelompok sosial. Memahami bedanya ini penting banget buat nentuin solusinya. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih pencegahan ini penting banget? Apa sebetulnya yang dipertaruhkan? Nah, bagian selanjutnya dari pidato ini ngasih gambaran yang cukup suram, tapi krusial banget buat kita pahami. Dampaknya itu luar biasa merusak, dan bukan cuma soal kerugian fisik kayak properti atau nyawa. Luka yang paling dalam itu justru yang nggak kelihatan. Trauma psikologis, rasa dendam dan benci yang bisa diwariskan turun-temurun, dan akhirnya meracuni sebuah komunitas dari dalam. Dan kutipan ini, wah ini merangkum semuanya dengan pas banget. Pada akhirnya, inilah harga paling mahal dari sebuah konflik. Ia secara langsung menyetop kemajuan dan kemakmuran. Jadi, poin utamanya adalah stabilitas itu bukan kemewahan, tapi fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan. Nah, karena taruhannya sebesar ini, jelas kan kalau cuma nunggu masalah muncul baru bertindak, itu nggak cukup. Pidato ini kemudian mengusulkan sebuah pergeseran strategi yang fundamental, dari yang tadinya sibuk memadamkan api, menjadi mencegah percikannya muncul dari awal. Kenapa harus ada pergeseran strategi? Karena, menurut pembicara, biarpun aparat seringkali cepat dan berhasil mengatasi gejolak biar nggak meluas, tapi itu tadi, api dalam sekamnya masih ada di sana. Potensi konfliknya tetap nggak hilang. Inilah kenapa langkah preventif itu jadi super strategis. Dan ini dia solusi konkret yang ditawarkan. Bingkom, singkatan dari Pembinaan Komunikasi. Uniknya, acara tempat pidato ini disampaikan, yaitu Bingkom itu sendiri, contoh nyata dari strateginya. Tujuannya simpel tapi kuat. Yuk kita buka jalur komunikasi sebelum masalah jadi besar. Terus gimana cara kerjanya? Metodenya sengaja dibuat sederhana dan kena langsung. Pertama, ada pemaparan materi dari narasumber buat nambah wawasan. Kedua, dan ini bagian kuncinya, sesi tanya-jawab. Disinilah komunitas bisa ngobrol bareng, diskusi, dan cari solusi bersama. Jadi ini gabungan antara edukasi dan partisipasi aktif. Oke, teori udah, strategi udah. Tapi kan itu semua nggak ada artinya tanpa aksi nyata, ya kan? Nah, bagian akhir pidato ini adalah bagian yang paling penting. Panggilan untuk bertindak yang jelas dan bisa langsung kita semua terapkan. Ada 3 hal praktis. Pertama, ayo proaktif kerjasama untuk jaga persatuan. Kedua, jadilah mata dan telinga di lingkungan kita. Kalau lihat ada potensi masalah, jangan diam, laporkan supaya bisa dicegah. Dan ketiga, jangan cuma datang, tapi ikut aktif dalam forum-forum kayak Binkom ini buat cari solusi bareng-bareng. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, pesannya itu kuat banget. Ini soal pemberdayaan. Strategi ini membalikkan peran. Komunitas bukan lagi cuma objek yang pasif dilindungi, tapi jadi subjek yang aktif menjaga keamanan lingkungannya sendiri. Kekuatan untuk mencegah itu ada di tangan kita semua.
Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan yang menurut saya penting banget buat kita renungkan. Apa yang kita lihat di Bantul ini kan pada dasarnya adalah sebuah model kecil. Pertanyaannya adalah, seberapa besar sih dampak dari tindakan-tindakan di tingkat komunitas seperti ini untuk stabilitas sebuah bangsa secara keseluruhan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.